Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mengenai akuntansi joint venture. Saya Nidera Alsa, Saya Mesi Salsabila, saya Nanda Rumawati, saya Laila Gracia. Definisi joint venture. Joint venture adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek atau kegiatan bisnis tertentu dengan menggabungkan sumber daya, modal, atau keahlian. Kerjasama ini bersifat sementara sesuai durasi proyek, dan setiap pihak berbagi risiko serta keuntungan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, definisi akuntansi joint venture. Akuntansi joint venture merupakan proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu proyek tertentu. Dalam akuntansi ini, seluruh biaya, pendapatan, aset, dan kewajiban joint venture dicatat secara terpisah dari pelaporan keuangan masing-masing pihak, sehingga pembagian laba atau rugi dapat dilakukan secara jelas sesuai porsi yang disepakati. Selanjutnya ada keanggotaan dan managing partner venture. Dalam joint venture, pihak yang terlibat disebut anggota atau sekutu yang bersama-sama menyertakan modal atau sumber daya untuk menjalankan usaha sementara. Salah satu sekutu biasanya ditunjuk sebagai managing partner, yaitu pihak yang mengelola operasional karena memiliki kemampuan lebih atau modal yang lebih besar. Pada metode akuntansi tidak terpisah, managing partner juga bertanggung jawab mencatat seluruh transaksi joint venture. Selanjutnya ada pembagian laba. Laba dibagi sesuai perjanjian, yaitu dapat berupa pertama sama rata, selanjutnya rasio tertentu, selanjutnya berdasarkan modal awal, akhir, atau rata-rata, selanjutnya dengan bunga modal, selanjutnya dengan gaji dan bonus, dan yang terakhir dengan kombinasi metode. Metode akuntansi joint venture terbagi menjadi dua, yakni metode akuntansi terpisah dan metode akuntansi tidak terpisah. Metode akuntansi terpisah joint venture guna membuat pembukuan sendiri secara lengkap, terpisah dari pembukuan para sekutunya, serta semua transaksi dicatat atas nama joint venture. Sedangkan metode akuntansi tidak terpisah joint venture tidak membuat pembukuan secara sendiri. Pencatatan dilakukan oleh masing-masing sekutu, terutama oleh manajer partner yang melakukan pencatatan transaksi secara lebih lengkap. Metode terpisah joint venture menyelenggarakan pembukuan sendiri seperti rekening yang dibuat, yaitu ada aktiva joint venture guna mencatat semua aset yang dimiliki oleh joint venture. Lalu ada utang joint venture, yaitu untuk mencatat kewajiban joint venture. Serta ada modal sekutu, yaitu untuk menunjukkan setoran atau hak masing-masing sekutu. Lalu kemudian ada pendapatan, yaitu untuk semua pemasukan dari kegiatan joint venture. Serta ada biaya untuk semua pengeluaran yang terjadi selama operasi joint venture. Yang selanjutnya ada metode tidak terpisah, yaitu metode dengan pencatatannya dilakukan oleh sekutu masing-masing, yaitu terdapat dua. Yang pertama ada managing partner mencatat lengkap dan non-managing partner. Untuk yang managing partner mencatat lengkap, yang pertama ada aktiva joint venture, yaitu aset yang dikelola oleh managing partner. Yang kedua ada utang joint venture, yaitu kewajiban joint venture yang dicatat managing partner. Yang ketiga ada rekening sekutu, yaitu mencatat hak sekutu lain. Dan yang keempat ada rekening joint venture, yaitu gabungan pendapatan dan juga biaya. Dan untuk non-managing partner, yang pertama itu ada rekening joint venture, yaitu yang mencatat bagian laba joint venture. Dan yang kedua ada rekening sekutu mencatat hak terhadap managing partner atau sekutu. Masalah dalam joint venture. Di dalam joint venture sering terjadi masalah ketika usaha sudah selesai, namun masih ada barang dagangan yang belum terjual. Sisa barang dagangan ini penting karena akan mempengaruhi nilai aktiva, perhitungan laba rugi, dan juga hak masing-masing dari sekutu. Nah, perlakuan barang dagang yang belum terjual akan dibagikan kepada sekutu. Barang dagangan
ini akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan nilainya juga akan mempengaruhi ataupun menambahkan hak sekutu. Yang kedua akan dijual kepada pihak luar yang akan dicatat sebagai penjualan biasa dan menambah laba joint venture. Yang ketiga akan dijual kepada salah satu sekutu. Nilai jualnya akan diperhitungkan sebagai bagian hak sekutu yang membeli. Metode tidak terjoint venture belum selesai pisah. Ketika kegiatan joint venture berlangsung, melewati akhir periode akuntansi, akan timbul masalah mengenai kapan laba atau rugi yang harus diakui. Dalam kondisi ini, sering digunakan prinsip konservatif, yaitu laba baru diakui setelah proyek benar-benar selesai, terutama jika joint venture bersikap spekulatif ataupun berisiko. Namun sebaliknya, apabila terdapat indikasi kerugian, maka rugi harus segera diakui. Perlakuan ini penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang lebih hati-hati dan tidak menampilkan laba yang belum pasti. Jadi, kesimpulannya, akuntansi joint venture ini berperan penting dalam mencerminkan hak, kewajiban, serta kinerja keuangan masing-masing pihak yang terkait dalam kerjasama ini. Pencatatan dan pelaporan akuntansi juga dilakukan sesuai dengan porsi kepemilikan atau pengendalian yang disepakati, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan bersifat relevan dan juga andal. Dengan penerapan akuntansi joint venture yang tepat, pelaporan keuangan dapat memberikan gambaran yang wajar mengenai kontribusi, resiko, dan juga manfaat ekonomi yang diperoleh setiap pihak di dalam joint venture. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi